Sambil melihat pemandangan laut yang menakjubkan indahnya, ada kalanya kita berpikir, bertafakur akan diri kita. Akankah impian kita bisa terwujud? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya impian-impian kita ke depan bisa tergapai. Yang pertama adalah hadirkan manusia-manusia keramat. Siapakah manusia keramat itu? Ialah kedua orang tua kita, anak yatim, fakir miskin, orang yang terzalimi, ulama, dan orang yang soleh. Mereka adalah manusia keramat yang kehadirannya sangat dimuliakan oleh Allah. Ridha Allah senantiasa bersama ridha kedua orang tua kita. Kelak di surga, kedekatan Rasul dengan anak yatim ibarat dua jari yang saling berjejer. Santunan pada fakir miskin bisa melejitkan potensi pengabulan hajat kita. Doa orang yang terzalimi dikabulkan oleh Allah. Dan ulama serta orang soleh sangat dekat dengan Allah. Sehingga ketika mereka meminta kepada Allah, hampir dapat dipastikan pengabulannya secepat kilat. Mengapa? Karena antara mereka tidak ada tabir dengan Allah. Bahkan ada kalanya sangat tipis, karena tabir itu terbentuk karena dosa yang kita kerjakan. Yang kedua, kita harus berusaha, action. Bukankah kita tahu bahwa Allah tidak akan mengubah nasib siapapun orang yang tidak berkenan untuk mengubahnya? Jangankan kita sebagai manusia biasa, bahkan orang sesuci Nabi pun diperintah untuk mengupayakan impiannya dengan segenap tenaga. Mereka bekerja keras untuk menghidupi anak dan keluarganya. Kalau kita pikir-pikir, bukankah para nabi itu manusia suci? Bukankah Rasulullah itu dekat banget dengan Allah? Kenapa mereka tidak lantas meminta saja kepada Tuhan untuk mengabulkan segala keinginannya? Mereka berupaya sekeras mungkin dalam bekerja, dalam berdoa, dan dalam berjihad. Mereka mempertaruhkan harta, tenaga, bahkan nyawa demi terwujudnya impian mereka yang suci. Kerasnya upaya yang kita lakukan adalah pembuktian diri kita bahwa kita serius ingin mewujudkan impian hebat kita. Kita seolah-olah ingin menampilkan kepada Allah bahwa kita benar-benar ingin agar impian itu terwujud. Akankah Allah diam saja melihat manusia hamba-hambanya ini berikhtiar sedemikian keras? Allah itu tidak akan tinggal diam ketika melihat para hambanya sekeras mungkin berikhtiar mewujudkan cita-citanya. Yakin deh, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Pemurah. Yang ketiga, kita harus menggunakan kekuatan rasa syukur. Bukankah kita tahu pepatah mengatakan bahwa siapa yang bersyukur hidupnya makin makmur, dan siapa yang kufur maka nasibnya bakal hancur. Kini ada banyak penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan modern untuk membuktikan kedahsyatan syukur. Ketika mengimpikan segala hal, bayangkan seolah-olah kita sudah memperolehnya. Lalu syukuri itu. Insya Allah tak lama lagi apa yang kita impikan akan menemukan jalan pengabulannya. Yang keempat, kita harus berdoa. Ini tidak bisa ditinggalkan. Kita menyebutnya adalah dengan cara meraih sukses dengan perantaraan langit. Apa
Apa saja perantaraan langit yang bisa mempercepat hajat kita? Adalah dengan amalan-amalan kita, amalan ibadah rutin kita. Tahajud, berdoa di waktu dan tempat yang istimewa mustajabah, doa orang tua, puasa sunnah, perbanyak tobat, dan sering menangis mengadukan hajat kita. Mengajukan dan mengadukan hajat kita kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir. Lalu nantikan impian yang dulunya muluk, harapan yang tadinya melangit, dan cita-cita yang dulunya melambung tinggi, kini seolah menjadi impian yang biasa-biasa saja, membumi dan mudah tergapai. Karena Allah memberi jalan pengabulan dari arah dan cara yang belum pernah terduga. Itulah keajaiban. Teman-teman, jangan pernah ragu dengan impian muluk yang kita miliki. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berdoalah, pasti akan aku kabulkan. Itulah perintah Allah kepada kita. Saudariku, selamat bermimpi, selamat berkontribusi, dan selamat berprestasi.